Kalau dilihat dari fisiknya, Nggih. dia adalah orang ahli ibadah. Betul. Dia menjadi panutan. Tapi apa yang diperbuat? Karena dia sibuk dengan penampilannya, bangga dengan pemberian nama dari orang lain, sehingga membuat keputusan yang keputusan itu sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan. Pak, tadi Pak Darno menyebut bahwa Tuhan itu bukan maha besar gitu, tapi maha kecil juga gitu. Contohnya dalam hal apa Pak? Kalau itu maha kecil. Apakah setiap manusia itu tidak pernah di sisi lain kadang-kadang bahagia, tapi di sisi lain kadang-kadang menderita? Apakah itu bukan bukti Tuhan? Makanya pahamilah bacaan apa yang kita baca, supaya kita itu akhirnya tidak merasa bahwa itu adalah menyembah Tuhan, tapi itu adalah tanda bagaimana cara kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita khawatir dengan keberadaan besar dan kecil itu tadi. Supaya apa? Supaya kita di tengah-tengahnya. Supaya kita itu selalu tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu. Jadi ketika manusia ini mengalami sakit, itu bukan juga termasuk salah satu Tuhan itu maha kecil juga Pak ya? Termasuk? Tuhan itu maha kecil juga ya, kalau kita sakit. Itu bukan dari maha. Itu efek dari perbuatan kita sendiri. Bukan dari kemahaan Tuhan. Bukan. Tadi sudah tak bilang Thomasin. Tuhan itu maha apa? Maha membuat. Setelah dibuat, apakah harus orang tua saja yang menjaga? Kan kita sendiri yang sudah dibuat, kan kita harus menjaga. Perlu juga perawat. Contohnya mau makan, apakah harus orang tua selalu menanyakan? Kan kita sendiri di saat lapar, ya kita sendiri harus makan. Masa tanpa disuapi orang tua terus kita nggak makan? Sebenarnya mudah, Mas. Cara untuk mencapai ketuhanan yang sebenarnya itu mudah. Cuman ya itu untuk mendapatkan pencerahan tentang ketuhanan itu kadang-kadang kita itu dibelokkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Ya apa yang terjadi? Ya bingung, kebingungan ya. Akhirnya apa? Tidak yakin pada diri sendiri. Akhirnya sesat itu. Makanya kok ada orang yang beragama terus mengeklaim dirinya bahwa dia itu sudah keluar dari kesesatan. Justru orang yang selalu belajar dalam agama itu atau dari kapiten, ya itulah orang-orang sesat. Kalau nggak sesat nggak mungkin beragama atau tetap mencari Tuhan. Karena Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi lehermu. Tapi kenapa kita masih sibuk tiap hari kita mencari, sibuk tiap hari kita menyembah. Apalagi sudah tahu bahwa Tuhan itu, kenapa harus kamu sembah terus? Nah pertanyaannya, masih bingung tentang pencarian Tuhan. Kalau sudah ketemu tuh mau apa toh? Kira-kira? Mau diapakan? Apakah mau merangkul-rangkul Tuhan atau mau cium-ciumi Tuhan? Apakah Tuhan itu butuh hal seperti itu kira-kira? Sebenarnya kita sendiri yang merekayasa otak kita, yang seolah-olah ini menyembah, padahal itu bukan menyembah. Itu seremonial budaya nyembah cuma ritual Pak ini. Apa? Bukan ritual ini gue. Ritual apa kira-kira? Ya kalau dibilang ritual ya ritual budaya. Memang budayanya seperti itu. Tapi kebenaran tentang menyembah bukan seperti itu, karena di kitab manapun dari agama apapun itu tidak ada Tuhan itu minta disembah. Itu loh, jelaskanlah saya ayatnya di mana Tuhan itu minta disembah dan di mana di dalam ayat dalam kitab apapun yang menerangkan keberadaan Tuhan.
Jadi Tuhan itu cukup kita yakini keberadaannya dan adanya mereka. Cukup yakin saja. Gitu loh. Tidak perlu kita tuh nyembah-nyembah. Kita tuh mengada-ada dengan nyanyi-nyanyi, memakai bahasa-bahasa orang asing seolah-olah itu zikir. Yang namanya zikir itu mengingat. Apakah mengingat harus menyembah? Kan tidak. Apakah setiap saya ingat Mas In, saya harus datang untuk bersalaman terus meluk-meluk Mas In? Yang penting selalu ingat suatu saat kita butuh. Karena sekarang sudah ada HP. Tak WA, Mas In kesini, Mas In aku kangen. Nanti Mas In datang. Tapi kalau saya sudah tidak ingat sama Mas In sama sekali, ya, apalagi nomornya tidak punya. Di saat itu kita butuh, ya kesulitan, kebingungan ya Pak. Kebingungan. Nah makanya kita itu jangan selalu di dalam kebingungan itu. Carilah alamat Tuhan yang sebenarnya, supaya kita itu bisa bertemu dengan Tuhan. Sewaktu-waktu kita membutuhkan Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti datang. Dan Tuhan pasti datang. Gak mungkin bujui Pak ya. Tuhan. Kalau Tuhan bujui, kembali lagi pada Tuhan yang KW ya, atau Tuhan yang palsu. Gitu. Makanya jangan memahami dan jangan selalu percaya dengan Tuhan-Tuhan palsu. Gitu. Pak, saya kemarin itu lihat di medsos ada salah satu video rekaman gitu. Ada kiai ternama itu diwawancarai Pak Darno. Iya. Mbak Yai, sekarang ini kok banyak ya kiai-kiai itu yang berbuat maksiat gitu, sampai santrinya itu digauli syafaat dan lain sebagainya. Nah, jawabannya sang kiai tadi itu enak banget. Gimana? Ya jelas dong. Kenapa kiai itu berani maksiat? Karena sudah tahu jalannya tobat. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, itu beri peluang dengan maksudnya tobat itu seperti apa nih orang Jawa? Sekarang kiai juga. Karena sebenarnya dari ajaran agama itu juga tidak pernah orang yang menyampaikan risalah agama itu kiai. Tidak ada. Kalau dari bahasa sana mungkin ulama atau ustadz. Arti dari ulama dan ustadz itu belum tentu kalau itu kiai. Apalagi di Nusantara atau orang Jawa. Karena kiai itu sulit. Kriteria menjadi kiai itu sangat sulit. Karena ki itu diartikan tua, yai yang dituakan. Lah orang yang menyampaikan risalah agama ataupun menyampaikan risalah-risalah tentang Jawa, apakah sudah memenuhi kriteria itu? Apakah orang yang sudah tua dan dituakan? Ini masalahnya. Makanya kalau kiai itu diidentifikasi karena pinter cerita, pinter dongeng, pinter membaca kalimat-kalimat dari luar, bukan itu yang dimaksud kiai. Maka kalau itu melakukan maksiat, kalau itu melakukan perbuatan buruk, kalau dia mengatakan dia sudah tahu pintu tobat dan lain sebagainya, mungkin itu pemahaman mereka. Karena yang ditanyakan itu kiai, tapi dia mengarahnya ke orang yang pintar dongeng dan pintar membaca tulisan dari luar. Gitu. Ini juga perlu hati-hati. Jadi kiai itu bukan orang yang pintar dongeng, pintar ceramah, atau pintar membaca tulisan-tulisan dari luar. Jangan seperti itu. Jadi kalau sudah disebut kiai, berarti karena ki kalau menurut bahasa Nusantara itu orang tua, bener-bener orang tua. Yang harus dituakan Mbak ya. Dan bukan harus, dia memang sudah dituakan, jadi tidak minta dituakan. Memang orang sudah percaya dengan ketuaan mereka. Kalau minta dituakan, saya pun bisa minta dituakan. Saya ngingu jenggot, ya terus ngomongku jarang-jarang. Kalau ditanya sambil merem-merem, kan nanti akhirnya saya dituakan. Iya, kiai. Wah, hati-hati ini orang tua kan gitu. Padahal saya itu belum berani. Kalau saya itu dipanggil kiai. Kenapa? Bahkan sampai besok pun saya tidak berani.
Dan nggak mau sebagai kiai, Pak. Tidak mau. Kenapa? Tanggung jawab. Bukan di akhirat, di dunia ini bertanggung jawab, Pak, penuh. Gitu. Karena sepuh artinya itu menuakan. Jadi kalau orang tua tidak bisa membimbing orang menjadi benar, membimbing orang menjadi sepuh, akhirnya sepah. Sepah artinya sampah. Makanya kalau sudah orang sudah menjadi sepah, diteruskan oleh peribahasa Jawa,